Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku mau ngejelasin bagaimana caranya membuat query pada Microsoft Access. So, tetap simak video kali ini. Tapi sebelum itu, don't forget to subscribe, like, and comment. Keep on watching. Oke guys, sekarang aku mau ngejelasin bagaimana caranya membuat query pada Microsoft Access. Langsung aja kita buka Microsoft Access. Sebelumnya aku udah buat table, ada table jual dan juga table mobil. Ada video sebelumnya aku udah ngejelasin tuh bagaimana caranya membuat table. Nah sekarang aku mau ngejelasin bagaimana caranya membuat query. Langsung aja klik di create. Lalu di sini ada query wizard dan juga query design. Kan boleh pilih tuh sesuka hati mana yang lebih mudah menurut kalian. Menurut aku tuh lebih mudah pakai query design. Kita klik. Tadi sini muncul show table, klik 2 kali, mobil juga klik 2 kali baru close. Nah sekarang kalian pilih nih mana yang mau kalian masukkan. Pertama kita pilih nomor urut, ada kode, juga nama mobil, ada pembeli, ada harga, ada unit, dan juga tanggal faktur. Nah sekarang kita save, kita buat namanya query kendaraan, query pakai caps ya. Baru oke. Nah di sini udah muncul tuh query-nya. Di sini ada nomor urut, kode, nama mobil, pembeli, harga, unit, dan tanggal faktur. Nah sekarang aku mau membuat query, tapi sebelumnya karena di soal ini ada 15, lebih baik kita copy dulu. Menurut aku lebih mudah di copy dulu. Kita buat query 1, query 2, query 3, query 4, query 5, query 6, query 7, query 8, query 9, query 10, query 11, query 12, query 14, query 15. Nah udah selesai, langsung aja kita buat di query pertama. Di sini dibilang tampilkan semua data untuk field nama mobil yang mobilnya adalah Avanza. Oke, kita klik kanan, klik design view, baru di kriteria nama mobil kita ketik Avanza, kita simpan lalu run kan. Nah di sini mobilnya semua keluar Avanza.
Lalu kita masuk ke query 2, kita klik kanan lalu pilih design view. Di sini disebutkan tampilkan semua data untuk view harga, yang harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta. Oke, di view harga di kriteria lebih besar sama dengan 170 juta. Kita save saluran. Nah, di sini muncul semua di atas 170 juta. Nah, ada di sini ya di bawah 170 juta. Lalu kita masuk ke query 3. Kita klik kanan lalu design view. Di sini disebutkan tampilkan semua data untuk view unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Ini bisa aja kita buat rumus lebih besar sama dengan 5, and lebih kecil sama dengan 10, lebih besar sama dengan 5, and lebih kecil sama dengan 10. Kita save lalu runkan. Oke, ini nggak ada nih yang di bawah 5 dan juga tidak ada juga yang di bawah yang di atas 10. Tapi bisa juga lebih mudahnya kita buat rumusnya itu between 5 and 10. 5 and 10. Kita save lalu runkan. Oke, sama, munculnya sama. Lalu kita next kita pilih query 4, klik kanan lalu design view. Di sini dibilang tampilkan semua data untuk view kode yang kode mobilnya A001TY atau X004DH. Oke, di kode mobil kita buat rumusnya A di tabel O di kita pilih DH. Oke, kita save lalu runkan. Oke, di sini muncul A semua karena di sini kan di filenya itu kode yang kode mobilnya A atau X. Jadi di sini kita pilih di sini dipilih A, tapi kita juga bisa pakai rumus ketik 2A 001TY langsung aja or F 0, DH. Kita save lalu runkan sama. Di sini muncul A semua. Oke, next kita ke query 5. Di sini dibilang tampilkan semua data untuk view nama mobil Jazz atau harga di bawah 150 juta. Design view, kita pilih nama mobilnya, coba petik 2 Jazz, atau jadi kita masuk ke harga, kan dibilangnya di bawah 150 juta. Lalu saya down. Nah, muncul nih ada Jazz dan juga ini di harga di bawah 150 juta ada mobil Xenia ini 125 juta, 125 juta. Oke, next ke query 6. Di sini dibilang tampilkan semua data untuk view nama mobil Jazz dan harga di bawah 150 juta. Oke. Tapi untuk sebelumnya di sini nggak ada ya. Jazz itu rata-rata harga 180 juta. Karena ini dan, jadi kita nggak bisa pakai rumus di bawah 150 juta.
kita buat dulu rumusan untuk jas dan juga harga mobil. Karena harga mobil jas itu 180 juta, jadi kalau dibuat di bawah dari 150 juta itu nggak muncul, itu nggak akan muncul guys. Ini soal jebakan. Jadi kita ubah jadi lebih besar dari 150 juta. Kita save lalu run. Muncul jas 180 juta, karena harga jas itu 180 juta guys, bukan 150 juta. Oke, next ke query 7. Di sini disebutkan tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z. Kita klik kanan ke design field, baru ke nama mobil. Dari kriteria kita buat rumusnya like, tanda kutip A, bintang, tanda kutip lagi. Baru kan di sini disebutkan huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z, atau itu kan L. Jadi kita buat ke like, bintang. Oke, kita save, cari run. Itu A atau Z, atau huruf terakhirnya Z. Dan ini huruf terakhirnya Z tuh, dan ini juga huruf terakhirnya A. Oke, next ke query 8. Di sini disebutkan tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya N. Kita klik kanan lalu design field, mau lanjutkan nama mobil, kita buat rumusnya like, tanda kutip. Kita di sini buat tanda tanya 2 karena huruf ketiganya N, jadi tanda tanyanya 2. Jadi kita bukan N, lalu bintang dan tanda kutip lagi, simpan lalu run. Oke, muncul huruf ketiganya N. Sini huruf ketiganya N, 4-nya tanda ketiganya N, dan seterusnya tetap N. Oke, next ke query 9. Di sini disebutkan tampilkan semua data untuk full tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Januari 2012. Kita klik kanan ke design field, kita pilih ke field tanggal faktur. Di sini rumusnya lebih kecil atau sebelum tanggal 15/01/2012. Oke, langsung aja save lalu run. Di sini disebutkan lebih kecil sama dengan 15, nggak ada di atas 15 ya. Oke, next kita ke query 10. Di sini disebutkan urutkan data berdasarkan field unit secara descending. Nah, kita pilih field unit, kita tag, lalu di sini ada descending dan juga descending. Kita pilih descending. Nah, muncul dari urutan yang terbesar ke yang terkecil. Kita juga bisa pilih yang ascending. Di sini muncul dari urutan yang terkecil ke yang terbesar, tapi kita pilih descending. Lalu kita save dan next ke query 11. Di sini disebutkan tampilkan data berdasarkan field pembeli yang namanya diawali dengan huruf A sampai T. Kita klik kanan lalu design field, kita masukkan rumusnya like, tanda kutip A sampai P, bintang, tanda kutip. Lalu kita save, lalu kita runkan. Nah, di sini muncul nama yang diawali dengan huruf A dan sampai huruf P. Di sini nggak ada yang lebih dari huruf P.
Oke, next ke query 12. Di sini disebutkan tampilkan data berdasarkan field pembeli yang huruf ketujuhnya adalah huruf A. Pada query 6 kita sudah jelaskan bagaimana caranya membuat yang huruf ketiganya N. Di sini sama, rumusnya juga sama, yaitu like tanda kutip, tapi bedanya di sini karena di situ huruf ketiganya adalah N dan di sini huruf ketujuhnya adalah A. Jadi kita buat tanda tandanya sampai 6, lalu kita ketik kita ketik A, lalu kita bintang, lalu tanda kutip, kita save terlebih dahulu, lalu kita runkan. Nah, di sini muncul huruf ketujuhnya adalah A. Oke, kita next ke query 13. Di sini disebutkan tampilkan data berdasarkan view tanggal faktur antara tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan 20 Januari 2012. Kita klik kanan ke design view. Kita masukkan rumusnya, yaitu between 10 Januari 2012 and 20 Januari 2012, lalu kita save, lalu kita runkan. Nah, muncul di sini dari tanggal 10 sampai ke tanggal 20. Di sini ada yang lebih dari tanggal 20. Oke, next ke query 14. Di sini disebutkan tampilkan data berdasarkan field nama mobil Jazz atau harga di bawah sama dengan 150 juta dan unit di atas sama dengan 10. Kita klik kanan design view. Di nama mobil kita masukkan nama mobil Jazz. Lalu di sini kan disebutkan atau harga. Jadi kita masukkan or di bawah sama dengan di bawah sama dengan 150 juta dan unit di atas sama dengan 10. Oke, langsung kita save, lalu kita runkan. Nah, di sini masuk mobil Jazz, harga di bawah 150 juta dan juga unit di atas sama dengan 10. Oke, langsung ke query 15. Ini adalah query terakhir. Di sini disebutkan buat kotak dialog dengan menggunakan parameter berdasarkan tanggal faktur. Nah, kita klik kanan lalu ke design view. Karena kita mau membuat parameter, pada baris kriteria tanggal faktur kita masukkan ketikkan tanggal faktur. Oke, kita pilih di show or hide parameter. Di sini kita masukkan, ketikkan tanggal faktur. Nah, data type-nya kita pilih date with time karena di sini adalah tanggal, jadi kita pilih date with time. Langsung klik OK. Lalu kita save, kita runkan. Nah, kita pilih di sini mau tanggal berapa yang kita pilih. Lalu kita pilih tanggal 18 bulan 1 2012. Lalu OK. Muncul di sini tanggal 18 bulan 1 2012. Oke, dengan ini yang bisa aku jelaskan. Semoga kalian mengerti apa yang barusan aku jelaskan. Di sini. Thank you so much for watching my video. So tetap tungguin video-video aku selanjutnya. So see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.